Oke, saya punya kasus seperti ini. Nah, carilah jalur terpendek dari dari P1, dari P1 yang ini ya, menuju ke P7. Nah, mungkin secara manual sih cepat kita dapat ya, tapi bayangkan kalau mungkin titik-titik tujuan kita itu ada banyak. Tidak cuma segini aja, banyaknya sampai P7. Siapa tahu ada banyak sekali. Nah, mungkin secara manual itu akan sangat memakan waktu ya, akan sangat memakan waktu. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan algoritma Dijkstra ini ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya, maka oke, biar lebih jelasnya saya akan coba bahas saja ini ya, akan kita coba selesaikan ini kasus ini. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan di sini adalah menentukan matriknya. Jadi matrik jaraknya istilahnya kalau di ini ya, kita harus menentukan matrik jaraknya. Ya, jadi matrik jarak atau bobot tadi kalau W ya. Nah, kita harus bikin matrik bobotnya. Jadi W sama dengan, nah, jadi ingat P-nya ada berapa? P-nya ada 7 ya. Berarti kita harus punya matrik 7 kali 7 seperti itu ya. Jadi kita harus punya matrik 7 kali 7 tergantung dengan banyak jumlah dari perteknya. Misalkan di sini P1 sampai P7, berarti matriknya yang akan kita buat di sini adalah matrik 7 kali 7. Nah, saya coba buat P1. Oke, dengan warna berbeda saja biar tidak. Oke. Ini P1, ini P2, P3, P4, P5, kemudian ada P7 ya, ada P6, kemudian P7. Nah, P7 ya, kita butuh sampai 7 matrik ya. Kemudian di sini ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Oke. Nah, ini ya. Kita udah punya matriknya, tinggal kita entrykan dengan angka-angkanya. Nah, misalkan di sini ya, P1 menuju ke P1 kira-kira berapa jaraknya? Nah, jaraknya sebenarnya 0 ya, karena 0 itu punya nilai. Agar dia tidak memilih 0, maka kita harus memilih P1 dengan P1 itu jaraknya tak terhingga ya. Jadi di sini harus P1 dan P1 itu jaraknya tak terhingga. Itu ya, seperti itu ya. Jadi di sini tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Seharusnya 0 sebenarnya ya. Biar keputusan penyelesaiannya ntar tidak memilih P1, jarak P1, titik P1 dengan P1 ya. Nah, gitu. Kemudian jarak P1 dan P2. Jarak P1 dan P2 berapa? Ada nggak jaraknya? 3, Pak. 3 ya. Kemudian P1 dengan P3 9. Kemudian P1 dengan P4 ada jaraknya? 10, Pak. Beri tambah. Boleh ya. Karena itu jarak tidak langsungnya. Yang saya butuh ini jarak langsungnya. Karena tidak ada jaraknya, berarti kita taruh tak terhingga ya. Itu yang benar ya. Paham? Paham, Pak. Nah,
berarti P1 ke P5 juga tidak punya jarak secara langsung ya, berarti saya taruh tak terhingga. Ini juga tidak ada, ini juga tidak ada jarak secara langsungnya, jadi saya taruh tak terhingga ya. Kenapa tak terhingga? Agar ntar keputusan pemilihan jarak tidak memilih jarak tersebut ya. Jadi karena kita kan menentukan rute terpendek ini, kalau tak terhingga itu adalah angka yang sangat besar sekali. Jadi dalam hal kita menentukan rute terpendek, nggak mungkin keputusannya itu memilih angka tak terhingga seperti itu ya. Nah sekarang P2 ke P1. P2 ke P1 berapa jaraknya? 3. 3. Ada yang lain? Tak terhingga, Pak. Tak terhingga ya. Kenapa bisa tak terhingga? Kalian di sini harus jeli ya. Karena nggak ada yang menunjukkan jarak langsung ya, Pak. Iya. Karena benar ya, karena P2 dan P1 itu kalian harus lihat tanda panahnya. Tanda panahnya itu tidak ada yang menunjukkan arah P2 ke P1. Yang adanya itu P1 ke P2 ya. Jadi itu artinya gerak berarah ya. Jadi harus diperhatikan arahnya. Kecuali di sini tidak ada anak panahnya, tidak ada tanda arah panahnya, boleh di sini sama dengan 3 ya. Yang tadi saya isi tak terhingga ini. Karena di sini arah panahnya di sini hanya menuju P1 dan P2, berarti nilainya tak terhingga untuk P2 ke P1-nya. Paham ya? Kira-kira perlu. Nah, paham ya. Nah, sekarang P2 ke P2. P2 ke P2 berarti tak terhingga ya, karena ke dirinya sendiri. Nah, kemudian P2 ke P3 tak terhingga juga, benar ya, karena tanda panahnya enggak menuju ke P3. Tidak menuju P3 jadi tak terhingga. Nah, kemudian P2 ke P4. P2 ke P4 itu 7. Kemudian P2 ke P5 1 ya. Nah, kemudian P2 ke P6 tak terhingga. Kemudian P2 ke P7 tak terhingga juga. Oke. Nah, oke. Terasa ini udah selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita merubah dia ke ini ya, ke tabel jarak ya. Nah, jangan sampai salah ini bikin tabelnya. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya tadi. Jadi di sini kita bikin tabel jaraknya seperti ini ya. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ya. Jadi sesuai dengan banyaknya titiknya ya. Nah, ini sesuai dengan banyaknya titiknya. Kalau iterasinya ini disesuaikan dengan berapa iterasi ntar yang akan dilakukan ya. Nah, sedangkan L yang di sini adalah titik permanennya tadi, titik mana yang akan dilalui. Nah, oke, kita lanjut ke iterasi pertama. Kalau iterasi pertama ya, iterasi pertama itu kan kita mulai dari D1. Kalau D1 itu berarti dari jarak 1 ke 1 katanya. Kalau dari jarak 1 ke 1 itu kan hasilnya 0 ya. Itu kan nggak punya jarak, hasilnya 0. Saya taruh 0 di sini. Ntar dulu, baterai saya mau habis. Jadi D itu tadi jaraknya dari D1 itu berarti jarak ke 1 ya, dari jarak 1 ke 1 ya. Itu kalau D1. Nah, kemudian sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan matriknya tadi,
Berarti yang lainnya di sini tahingga ya. Ini tahingga semuanya. Ini tahingga. Oke, jadi di sini titik permanennya adalah P1 ya. Kita simpan dulu P1 sebagai titik permanen. Kenapa harus P1 duluan? Ya karena sesuai dengan soalnya kita ditugaskan untuk memulai perjalanan dari P1 ya. Jadi itu dengan soalnya tadi. Kita memulai perjalanan dari P1. Jadi ya. Jadi itu harus dinolkan, harus tak terhingga untuk yang lainnya, dan untuk D1-nya harus bernilai 0 ya. Nah, selanjutnya, jadi di sini D1 udah kita ikat, berarti P1 udah kita ikat, berarti di sini strip, ya, di sini strip ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menentukan minimum dari, baru sekarang kita lihat ininya ya. Baru sekarang kita lihat nilai matriknya. Nah, harus kita tentukan minimumnya. Minimum, tulisan saya harus kecil di sini. Oke. Jadi di sini saya tulis minimum ya. Kita harus menentukan minimumnya. Minimum dari, lihat ya, lihat nilai yang di atasnya. Nilai yang di atasnya adalah tak terhingga. Nilai yang di atas mana maksudnya? Ya nilai yang di atas ini maksud saya ya. Nilai yang di atas ini nih. Ini nilainya tak terhingga atasnya. Kemudian koma. Nah, ini kan udah diikat tadi nih. Jadi boleh saya arsirkan saja kalau yang udah diikat ya. Ini tidak boleh kita papakan. Nah, kemudian koma berapa? Koma berapa? Koma 0 ya. Adalah nilai yang diikatnya. 0 ditambah dengan 1 ke 2. 1 ke 2. 1 ke 2 itu adalah 1 ke 2 ini adalah 3 ya. Nah, ini yang saya kuningkan. Nah, berarti di sini nilainya 3. Nah, berapa minimumnya ini? Tahingga sama 3 mana yang lebih kecil? 3, Pak. Saya isi 3 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan langkah selanjutnya, sebelah kanannya kita cari juga minimumnya. Nah, minimum dari tahingganya turun ke bawah, koma, tetap pakai 0. Kita pakai yang diikat, berarti 0 tambah. Nah, lihat sekarang interaksi 1 ini menyatakan ke 1 yang ini ya. Menyatakan titik ke 1 tadi, interaksi 1 ini kita berada pada titik ke 1. Nah, kemudian 0 ditambah dengan 9 ya. Nah, ini 9 ya. Nah, 9. Nah, jadi berapa optimalnya? Yang paling minimal tahingga sama 9? 9. 9 ya. Nah, kita taruh 9 yang paling kecilnya. Nah, sedangkan yang di sini kita tahu ya, nilai yang di sebelah sini, nilai yang di matriknya juga itu
tak terhingga ya, nilai yang di matriknya itu udah nilai yang di matriknya itu tak terhingga semuanya, tak terhingga. Nah, jadi maksudnya di sini minimum dari tak hingga, tak hingga otomatis akan bernilai berapa kira-kira? Tak hingga juga ya. Nah, tak terhingga. Minimum dari tak hingga sama tak hingga hasilnya adalah tak terhingga. Nah, kemudian kalian tentukan mana yang optimal, mana yang lebih pendek, apakah 3 sama 9. Nah, jadi yang pendeknya adalah yang 3 ya. Nah, ini akan kita ikat. Ya. Berarti yang kita ikat di sini adalah P1 udah tadi duluan, kemudian ada P2 ya. Ini sebenarnya ini kan 1 ke 2 kalau yang ini ya. D1 ke 2, bobot dari 1 ke 2, dari pertek 1 ke 2 bernilai 3. Nah, selanjutnya kita udah mengikat P2. Berarti yang kita lihat adalah yang ini ya. Yang kita lihat sekarang adalah matrik yang kedua. Nah, matrik yang kedua sekarang kita lihat. Kenapa matrik baris kedua, maksud saya baris kedua pada matrik itu yang kita lihat. Kenapa baris kedua? Karena yang kita ikat di sini adalah P2. Jadi yang kita isi pada interaksi kedua di sini adalah entry matrik pada baris kedua. Nah, jadi ini yang kita isi di sini ya. Misalnya jika di sini yang terikat adalah P3. Jika yang di sini yang terikat adalah P3, nah maka yang kita isi pada tabel ini adalah data pada matrik itu pada P yang ketiga yang kita ambil. Nah, karena kebetulan di sini yang diikat adalah P2-nya, berarti data yang nomor interasi kedua di sini kita isi dengan data matrik untuk ini ya, entry nomor 2-nya yaitu P2-nya. Oke. Nah, karena ini udah terikat, jadi tidak dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya ya. Nah, jadi langkah selanjutnya di sini, oke. Langkah selanjutnya di sini kan coba kalian cek di sini. Sekarang kita cek yang bagian ini ya. Ini yang kita lihat sekarang. Nah, ini kan udah nggak kita pakai, ini nggak kita pakai. Nah, kemudian di sini tak hingga. Di sini tak hingga ya. Nah, mana yang lebih kecil 9 sama tak terhingga? 9 ya. Otomatis di sini 9-nya turun ya. Ini 9-nya turun. Nah, kemudian di sini ada 7. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi ya. Berarti kita tulis minimum. Tak hingganya turun ke bawah. Nah, koma. Nah, tadi kan di sini karena yang terikatnya adalah 0 ya. Yang terikatnya adalah 0, maka di sini 0 ditambah dengan yang di tabel, yang di matriknya. Nah, sekarang yang terikatnya adalah 3. Berarti di sini 3 ditambah dengan yang ada di matriknya. Nah, pada matriknya itu adalah 7 ya. Adalah 7. Nah, ini ya, 7 yang ini. Berarti di sini 3 ditambah dengan 7. Nah, yang minimumnya berapa? Minimumnya 10 apa tak terhingga? 10 Pak. Kita taruh 10 ya. Oke. Kita taruh 10. Nah, kemudian sama dengan yang ini lagi. Minimum. Kita lihat di sini ya, ternyata setelah 7 ada angka 4. Berarti kita kenakan cara yang sama juga. Nah, berarti tak terhingganya turun ya, tak terhingga di atas turun ke bawah. Koma dengan 3 yang di sini, 3 yang sudah diikat yang warna kuning ini ya. Berarti 3
ditambah dengan 4 ya. 4 ini dari mana dapatnya? 4-nya dari sini ya. Nah, 4-nya dari sini dapatnya. Paham ya? Nah, berarti di sini tak terhingga mana yang lebih kecil tak terhingga sama 7. 3 tambah 4 kan 7. Mana yang lebih kecil? 7. 10. Tujuh, Pak. Ntar dulu. Saya salah, saya pakai P3 ya. Saya pakai P3 tadi, bukan P. Oke. Harusnya yang kita pakai adalah P2 ya. Kenapa saya loncat ke P3 ya? Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, saya salah lihat. Yang diikat di sini adalah P2. Ini ya, kursor saya kelihatan ya. Yang diikat di sini adalah P2. Berarti yang kita lihat adalah data matrik di P2. Ini adalah P2 ya. Kebetulan yang 7-nya tadi udah benar. Yang 7-nya udah benar ya. Nah, kebetulan di sini adalah 1 ya, bukan 4 ya. Berarti di sini bukan 4 tadi ya, berarti di sini adalah 1 ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya. Tadi saya salah lihat, bukan P3 yang bukan P2 yang saya masukkan, ternyata P3 ya. Itu kelirunya saya tadi. Mana yang lebih kecil 4 sama tak terhingga? 4. 4 ya. Nah, kemudian yang lainnya, coba lihat yang lainnya di sini. Ini sudah ya. Yang ini sudah juga, ini sudah. Berarti yang lainnya sisanya tak terhingga ya. Nah, karena mana yang lebih kecil antara tak terhingga dengan tak terhingga, otomatis jawabannya tak terhingga ya. Maka di sini kita isi dengan nilai tak terhingga. Nah, kalian cek sekarang. Mana yang lebih kecil, apakah 10 dengan 4? Yang 4, Pak. 4 ya. Nah, 4. Oke. Nah, berarti yang terikatnya sekarang adalah, jelek kurung awalnya. Berarti yang terikatnya adalah sekarang P1, P2 dan P4. Nah, dan P4 sekarang yang terikat. Nah, yang sekarang lihat teman-teman adalah nilai P4-nya ya. P4 yang harus kalian lihat sekarang. Ternyata di belakangnya yang diikat adalah P4. Maka yang di matrik di sini yang kita tinjau adalah P4. Jadi sekarang ini yang akan kita tinjau ya, P4 yang ini. Maaf Pak, itu V4 apa V5? V5 tah? Oh iya, sorry, benar. Letaknya di D5. Sorry. Benar ya, saya sering keliru. Terima kasih udah diingatkan. Jadi yang benar adalah dari baris ke 5 ya. Terima kasih udah diingatkan. Jadi yang mana? Jadi yang ini ya. Oke, jadi yang ini ya. Paham ya? Alhamdulillah, kalau ada yang koreksi berarti udah ada yang paham ya. Nah, coba lihat yang udah diikat. Yang sudah diikat ini sudah nggak boleh kita lanjutkan, ini nggak boleh kita lanjutkan, ini nggak boleh kita lanjutkan ya. Nah, sekarang di sini coba lihat D3 di baris kelima, maksudnya ya. D3 di baris kelima adalah tak terhingga. Mana yang lebih minimum tak terhingga sama 9? Berarti 9 ya. Kita turunkan saja 9-nya. Paham ya? Kemudian pada ini selanjutnya, setelah tak terhingga yang ini sudah, ini sudah, kemudian yang ini 5 ya. Iya, ini 5. Coba cek ini ada kasus baru lagi. Nah, kasus baru ini minimum dari
Nah, tadi kan tak terhingga di atasnya ya. Nah, sekarang angka yang terakhir adalah 10. Nah, teman-teman tulis di sini 10 ya. Bukan lagi tak terhingga ya. Karena angka yang di atasnya, bobot yang di atasnya adalah 10 ya. Paham ya? Bukan lagi 5 ya. Bukan lagi tak terhingga, tapi dia udah 10. Nah, kemudian koma berapa? Koma, lihat yang diikat. Yang diikat adalah bobot dengan nilai 4. Ini ya. Yang saya kursor kecil saya ini ada kelihatan di sini. Yang ini ya, ada tangan di sini. Nah, ini 4 ini sekarang ya. Ingat ya, yang diikat ini harus turun juga. Berarti koma 4 ditambah dengan berapa? Tambah 5, Pak. Iya, ditambah 5 ya. Jawabannya mana yang lebih kecil, 9 sama 10? 9, Pak. Nah, berarti jawabannya 9 ya. Nah, kemudian oke, coba kita cek di sini. Ini sudah, ini tak terhingga ya. Tak terhingga sama tak terhingga berarti bentar dulu. Sekarang P6 ini udah, ini sudah, berarti ini udah diikat. Sekarang yang ini ya, P6 di sini nilainya 9. Nah, berarti oke, berarti di sini minimum ya, kenakan minimum. Oke. Tak terhingga turun ya, nilai tak terhingga di atas turun, koma berapa? 4-nya ya, yang diikat tadi 4 ditambah berapa? 9, Pak. 9 ya. Itu sama dengan berapa? 13. 13 ya yang minimumnya ya. Nah, kemudian setelah itu tidak ada ya, karena tak terhingga, kita tulis saja tak terhingga hasilnya. Nah, berarti coba kalian lihat mana yang lebih kecil, 13 apa 9? Yang lebih kecil 9. 9 ya, karena ini nilainya sama, silakan ambil sembarang ya, tapi saya pilih yang sebelah kiri aja ya. Nah, nilainya 9 yang ini 9 sama ya, silakan ambil sembarang, oke, tapi saya pilih yang paling kiri. Nah, berarti yang udah diikat boleh didaftarkan di sebelah L-nya, di kolom L-nya ya. Nah, berarti yang diikat di sini adalah P1 sudah, kemudian P2 sudah, kemudian P5 sudah, baru ini P3 ya. Oke, P3. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, saya penasaran, tinggal 2 langkah lagi, 3 langkah lagi. Nah, berarti kita lihat sekarang matrik baris ketiga ya. Nah, matrik baris ketiga, matrik yang ini akan kita lihat sekarang ya. Tak hingga 2, kemudian 7, 4 ya. Nah, coba yang udah terikat silakan di stripnya. Ini udah terikat, ini udah terikat, ini udah terikat, kemudian ini sudah. Nah, berarti coba lihat yang di D4. Yang D4 pada baris ketiga ya. Ya, kita pakai baris ketiga pada matriknya, yaitu baris ketiga ini adalah tak terhingga ya. Adalah baris ketiga bukan. Baris ketiga udah terikat, berarti kita pakai adalah baris kolom keempat ya. Kolom keempat baris ketiga itu 7 ya. Nah, itu 7. Nah, berarti kita pakai minimum ya. Oke. Minimum. Nah, sekarang bukan 10 yang turun ya, tapi 9 yang turun ya. 9, apa? 9 ditambah Berapa?
7. Tambah 7. Benar ya. Minimumnya berapa? 9,16. Mana yang minimum? 9, Pak. 9 ya, benar. Nah, kemudian ini udah strip, kemudian kita lihat yang baris ke-6. Yang ke-6 itu adalah tak terhingga ya. Kolom ke-6 pada matriks itu pada baris ketiganya adalah tak terhingga. Berarti di sini 13-nya turun dong ya. 13-nya turun. Karena minimum dari tak terhingga sama 13 adalah 13. Nah, kemudian tak terhingga, minimum tak terhingga dengan tak terhingga adalah tak terhingga. Jadi turun tak terhingganya ya. Nah, coba teman-teman cek mana yang lebih minimum, apakah 13 dan 9 atau 9? 9. 9 ya, saya ikat ini berarti pertek ke 4. Nah, saya ikat lagi berarti P1, P2, P5, P3 sama P3 dulu. Nah, 2 kali. P berapa? P5, P3, P4 ya. Nah, kita udah punya terikatnya. Sekarang perhatikan baris keempat pada matriknya. Oke, silakan di strip aja dulu yang udah terikat. Ini sudah terikat, ini sudah, ini sudah. Ini sudah, ini sudah. Oke, tinggal 2 aja. Nah, coba baris keempat. Baris keempat pada matriknya yang ini ya. Yang ini. Nah, ini berarti tinggal kita lihat saja 2 kolom terakhir ya, yaitu P6 dan P7. Nah, P6 dan P7 yaitu 2 dan 8 ya. Nah, P6 itu 2 dan 8 pada baris keempatnya. Ini ya, 2 dan 8. Nah, berarti di sini minimum. Tulis saja minimum. Nah, 13 turun ya. 13-nya turun. Yang terikat adalah 9. Ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2 ya. Nah, mana yang lebih kecil? 13 apa 11? 11. 11 Pak. ya. Nah, sekarang yang terakhir di sini minimum dari tak terhingganya turun ya. Tak terhingganya turun. Kemudian yang terikatnya adalah 9. Ditambah dengan yang di tabel di matriknya adalah 8. Nah, mana yang lebih kecil? Tak terhingga apa 17? 17, Pak. 17. Nah, sekarang coba mana yang lebih kecil 11 sama 17? 11, Pak. 11 ya. Jadi yang kita ikat ini adalah P6 ya. Oke. Sangat menyenangkan sekali kan ya. Ini P1, P2, P5, kemudian di sini P3, di sini P4, kemudian P6 ya. Oke, P6. Nah. Oke, tinggal satu lagi yang belum di situ. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, yang di sini adalah yang terakhirnya yaitu P6. Teman-teman lihat di matrik terakhirnya itu, di matriknya adalah P6. Nah, adalah 4 ya. Nilainya adalah 4 dia. 4. Nah, berarti yang terakhir itu berarti minimum dari 17.
17 turun ke bawah. Kenapa nggak ada tinta? 17 turun ke bawah, kemudian koma yang terikat 11 11 tambah berapa? Tambah 4 ya. Ya Pak. Jadi mana yang lebih kecil? 15 apa 15? 15 Pak. Mendingan cari sendiri. Nah, karena nggak ada pembandingnya, berarti mau nggak mau kita ada P7 ya, sebagai yang berikutnya. Oke. Coba. Oke, saya tulis lengkap, berarti yang sudah terikat kita udah punya semuanya ya. Tinggal kita urutkan saja P1, P2, P5, kemudian ada P3, kemudian ada P4, kemudian ada P6, yang terakhir ada P7. Nah, yang di dalam kurung ini, di dalam himpunan ini bukan rute terpendeknya ya. Belum, ini belum. Nah, di sini ada pernyataan yang mengatakan bahwa jika DJ pada interasi ke I mengalami penurunan dibandingkan DJ pada interasi ke I sama dengan kurang dari 1 pada I sebelumnya ya maksudnya, maka titik permanen pada interasi ke sebelumnya merupakan jalur yang harus dilalui. Nah, mau nggak mau kalau kayak gini pernyataannya berarti kita harus melihat dari bawah ke atas ya pengerjaan kita ya. Nah, dari bawah ke atas coba cek. Maka saya tulis di sini aja ya. Oke. Maka rute optimal tulis ya. Oke. Maka saya tambah di sini aja. Maka rute optimalnya. Nah, coba P7. Apakah ke P6 yang paling pendek? Kalau coba lihat di sini ya. Saya tandahin kata-kata yang penting, mengalami penurunan dibandingkan dengan DJ pada interasi ke I-1. Nah, coba teman-teman lihat apakah yang di sebelumnya itu mengalami penurunan apa kenaikan. Yang di sini maksud saya, yang di atas ini penurunan apa kenaikan. Di sini kan ada P apa? Ini kan D gimana ya? Ini kan D7 tadi. Nah, coba lihat pada interasi ke I, mengalami, ini interasinya ya, interasinya adalah ini 1 sampai 6 interasinya. Pada interasi I, saya kecilin aja biar jelas. Nah, nih. Pada iterasi DJ, jika DJ pada interasi ke I mengalami penurunan dibandingkan DJ, maka interasi ke I-1 atau iterasi sebelumnya, pada interasi sebelumnya, maka titik permanen pada interasi ke sebelumnya itu merupakan jalur yang harus dilalui. Jika mengalami penurunan katanya. Kira-kira DJ pada ininya menurun gak? Ini gak menurun ya, ternyata meningkat. Nah, karena meningkat, saya tulis dulu dah. Berarti saya tulis dari belakang ini jalurnya, dari belakang menuju ke depan. Berarti kita mulai P7 menuju ke, dari P7 kemana? P7 ke P6 ya. P6. Kenapa P6? Karena yang sebelumnya itu tidak mengalami penurunan ya. Ternyata dia meningkat. 15 kan, 15 itu ternyata meningkat jadi 17.
bukan menurun ya. Jadi seperti itu ya. Paham nggak? Nah, kemudian setelah P6, nah setelah selanjutnya itu yang di sini meningkat nggak? Dari 11 ke 13 itu mengalami penurunan enggak? Malah mengalami peningkatan ya. Jadi yang diambil adalah yang 9-nya yang ini ya, berada di P4. Nah, kemudian setelah itu, nah dari P4 di sini 9 ke 9 9 ke 9 ini mengalami penurunan enggak? Dari P4 ini mengalami penurunan enggak? Enggak ya. Jadi enggak ada yang dipilih di sini. Baik P9 yang di sini ternyata tetap. Kalau tetap kan bukan menurun ya. 9 ke 9 tetap. Mau ke sini tetap, mau ke sini tetap, mau ke sini tetap. Nah, mau nggak mau kita loncat ke iterasi yang kedua. Iterasi kedua di sini ke yang di sini adalah 9 tetap. Ke yang di sini tetap meningkat 10. Nah, ternyata yang di sini adalah menurunnya. Yang di D5-nya. Berarti di sini adalah P5. Paham nggak? Silakan ditanyakan ya kalau nggak paham ya. Nah, setelah itu, nah setelah D5-nya, setelah P5, setelah P5 tadi lihat 4. 4 itu mana yang menurun? Apakah ke D3K menurun? Apakah ke D2-nya? Nah, ternyata menurunnya adalah di D2. Nah, berarti di sini adalah P2 ya. Nah, setelah itu baru ke P, mau nggak mau ke titik awalnya kita P1. Nah, jadi ini adalah rute terpendeknya kita. Jadi baca dari belakang ya. Rute terpendek kita menuju dari P1 menuju P7 adalah P1, P2, P5, P4, P6 dan P7 ya. Jadi itu adalah rutenya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, kira-kira berapa rutenya tinggal kalian jumlahkan saja ya. Panjang jalurnya, panjang rutenya sama dengan, nah tinggal kalian jumlahkan. P1 menuju P2 itu 3. Nah, 3 ditambah dengan kemudian P1 ke P2, kemudian P2 ke P5, P2 ke P5 itu 1. Oke, 1. Kemudian P5 ke P4, P5 ke P4 itu 5. Nah, kemudian P4 ke P6, P4 ke P6 itu 2. Nah, kemudian P6 ke P7 itu 4. Nah, jadi ini adalah hasil rutenya ya. Kira-kira berapa ini? 9 tambah 2 11, berarti 15 ya. 15 panjang rutenya. Sangat gampang sekali ya. Kira-kira dari pertanyaan ada yang boleh bisa saya ulang? Mungkin nggak jelas, mungkin bisa saya ulang bagian mananya. Maaf Pak, saya masih belum paham yang kata penurunan itu Pak. Oke ya, yang mengalami penurunan. Coba saya ulang ya.
Jika DJ pada interasi ke I, kita mulai dari bawah ini ya, dari bawah ke atas, dari 6 ke 1 ke 0 gitu ya. Jika DJ pada interasi ke I mengalami penurunan dibandingkan DJ pada interasi ke I-1, maksudnya ini dari I paling bawah menuju ke I paling atas, maksudnya ini ya. Maksudnya ini I bawah, ini I atasnya. Maksudnya ini misalnya ini I ke 6, berarti ini I ke 5. Karena ini dikurangi 1 kan interasinya ya. Kalau di sini I ke 5, berarti ini interasi ke 4. Nah, jika mengalami penurunan katanya ya, maka titik permanen pada interasi ke I-1 merupakan jalur yang dilalui. Nah, maka saya ulang lagi, maka titik permanen pada interasi ke I-nya ke I-1 merupakan jalur yang harus dilalui. Nah, misalkan saya tulis ini I-nya misalnya I6 menuju ke I5 pastinya kan ya. Nah, apakah dia makin menurun apa meningkat? Nah, ternyata dia makin meningkat ya, bukan menurun. Ini I6 dan ini adalah I5-nya. Ini I ya, ini I. Nah, ini ke-6 ke-5. Ingat ya, ini DJ. Berarti di sini adalah D7. Ini D7 dan di sini adalah D7 ya. Ternyata D7 ke D7-nya situ pada interasi 5 ke 6, 6 ke 5 itu mengalami peningkatan. Benar ya, dari 15 menuju ke dari angka 15 naik menjadi 17. Yang kita cari di sini adalah mengalami penurunan. Nah, yang mengalami penurunan itu sebagai titiknya. Ternyata di sini bukan penurunan yang kita dapat. Ternyata peningkatannya. Nah, maka kita pindah ke sebelah kirinya yang mengalami penurunan. Nah, yang mengalami penurunan adalah 11 karena 15 itu turun menjadi 11. Paham ya? Nah, coba lagi kita periksa yang di sini lagi. 11 harus cek yang di atasnya. 11 ternyata naik ke 13. Nggak boleh kan? Harus kita cari yang turun. Ke Tahingga juga nggak mungkin. Ternyata yang ke 9 yang mungkin. Gitu ya. Berarti adalah P4. Nah, ini P4. Ini P6 sudah tadi. Nah, paham ya? Nah, coba cek lagi sekali. Sudah P4. Nah, coba di sini. Ini tetap 9 ke 9 itu dari interasi 4 ke 3, 9 ke 9 dia tetap, bukan penurunan. Kalau tetap itu bukan penurunan ya. Ini tetap juga. Ini meningkat, berarti nggak ada rute yang selanjutnya di interasi ketiga. Kita cek interasi keduanya. 10 meningkat. Dari 9 ke 10 meningkat. Ini ya, dari sini. Dari yang ini maksud saya ke yang sini ini meningkat. Kita cek yang lain, 9 ke 9 tetap. Kemudian 9 ke 4, oh ternyata ini yang menurun. Berarti di sini diisi dengan D5-nya. Ini ya. Nah, ini D5. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, iya. Coba lagi sekali nih. Kemudian ke P4. P4 itu cek yang di atasnya, ternyata terhingga. Itu kan naik ya, angka yang sangat besar sekali. Meningkat. Cek yang di sini 9, ternyata 4 ke 9 itu meningkat nilainya. 4 ke 3, nah ini yang menurun. Nah, ini yang menurun ya. Nah, berarti di sini P2. Nah, yang terakhir mau nggak mau adalah P1-nya ya. Nah, tinggal kalian cek dari belakang sekarang karena ditanya sama soalnya itu dari P1 menuju P7. Berarti tinggal kalian balik aja rute pendistribusi, rute optimalnya yaitu P1, P2, P5, P4, P6 dan P7.